Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Nugrahantino, asal sekolah dari SMKS YPKP TIK Kabupaten Jayapura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mesin anjungan. Jenis mesin anjungan terbagi menjadi 3. Yang pertama ATM, yang kedua CRM, yang ketiga ANT. ANT ini sudah tidak ada atau sudah tidak digunakan lagi. Yang pertama ATM atau Automatic Teller Machine. Fungsinya tarik tunai dan non tunai, perincian kaset, 4 kaset denominasi dan 1 kaset reject atau retract. Yang kedua CRM. Atau Cash Reselling Machine. Fungsi tarik tunai, non tunai dan store tunai. Perincian kaset, 4 kaset denominasi, 1 kaset reject dan 1 kaset retract. Yang ketiga ANT, anjungan non tunai. Fungsi non tunai. Deskripsi mesin ATM. Yang pertama, fungsi tarik tunai dan non tunai. Yang kedua, tidak memiliki sensor pendeteksi uang atau bill validator. Yang ketiga, hanya menyediakan 1 denominasi. Yang keempat, rak kaset berdiri. Yang kelima, kaset tidur. Bagian-bagian mesin anjungan ATM. Yang pertama, ada upper compartment atau faskia atas. Yang kedua ada lower compartment atau faskia bawah. Yang ketiga ada supersite atau rumah anjungan. Upper compartment atau faskia atas berfungsi untuk menyimpan unit kontrol dan user interface dari mesin anjungan. Lower compartment atau faskia bawah berfungsi untuk menyimpan kaset dan unit pemrosesan uang tunai pada mesin anjungan. Superset atau rumah anjungan berfungsi untuk menyimpan alat penunjang bagi mesin anjungan. Bagian-bagian upper compartment faskia atas mesin ATM. Yang pertama ada monitor, berfungsi untuk menampilkan informasi seputar transaksi di mesin ATM. Yang kedua ada tombol monitor, berfungsi untuk memberikan perintah pada mesin. Yang ketiga ada Encrypted Pin Pad atau EPP, berfungsi untuk memasukkan PIN nasabah untuk dapat transaksi di mesin ATM. Yang keempat ada PIN cover, berfungsi untuk melindungi privasi nasabah ketika memasukkan PIN. Yang kelima ada slot card reader, berfungsi untuk memasukkan kartu nasabah. Yang keenam ada slot receipt printer, berfungsi untuk mengeluarkan kertas resi transaksi. Yang ketujuh ada card reader, berfungsi untuk membaca kartu nasabah. Yang kedelapan ada printer thermal, berfungsi untuk mencetak resi transaksi. Yang kedelapan ada processing komputer atau PC, berfungsi sebagai otak dari mesin ATM yang memproses segala otomasi dari mesin ATM. Yang ke-9 ada power supply, berfungsi sebagai sumber daya listrik dari mesin ATM. Bagian lower compartment atau faskia bawah mesin ATM. Yang pertama ada cash gate, berfungsi sebagai tempat keluarnya uang tunai. Yang kedua ada faskia bawah, pintu faskia bawah, berfungsi untuk menutupi bagian faskia bawah atau lower compartment. Yang ketiga ada rumah kunci faskia bawah, berfungsi untuk mengunci dan membuka pintu faskia bawah. Yang keempat ada pintu berangkas, berfungsi untuk menutupi bagian berangkas. Yang kelima ada kunci tombak, berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengunci dan membuka pintu berangkas. Yang ketujuh ada kunci cencon,
berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengunci dan membuka pintu brankas. Yang ke-8 ada cash dispenser unit atau CDU, berfungsi sebagai rak penyimpanan dan pengoperasian kaset berisi uang tunai pada mesin ATM. Yang ke-9 ada kaset atau cartridge atau box denominasi, berfungsi untuk menyimpan uang tunai yang akan diambil oleh nasabah. Yang ke-10 ada kaset atau cartridge atau box reject atau retract, berfungsi untuk menyimpan uang tunai yang tidak jadi diambil oleh nasabah dan menyimpan uang hasil tes cash. Bagian superset atau rumah mesin ATM. Yang pertama ada modem, berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan ke jaringan internet yang terhubung ke pusat data mesin anjungan. Yang kedua ada uninterruptible power supply atau UPS, berfungsi untuk memastikan mesin ATM tetap menyala apabila terjadi pemadaman listrik di tengah transaksi sedang berlangsung. Yang ketiga ada digital video recorder atau DVR, berfungsi untuk menyimpan rekaman CCTV pada mesin ATM. Yang keempat ada adaptor, berfungsi untuk menghubungkan superset dengan processing komputer atau PC. Yang kelima ada exhaust fan, berfungsi untuk memastikan suhu mesin ATM selalu dalam batas wajar. Perincian kaset mesin ATM ada 3. Yang pertama Hyosung, yang kedua Wincor, yang ketiga NCR. Wincor dan Hyosung ini sama, memiliki 2300 lembar. Untuk denominasi 100, 230. Untuk denominasi 50, 115. Kalau yang NCR memiliki 2200 lembar. Untuk denominasi 100, 220. Dan untuk denominasi 50, 110. Deskripsi mesin CRM. Yang pertama, fungsi tarik tunai, store tunai, dan non tunai. Yang kedua, memiliki sensor pendeteksi uang atau bill validator. Yang ketiga, menyediakan 2 denominasi. Yang keempat, trakaset tidur. Yang kelima, kaset berdiri. Yang keenam, memiliki layar LCD. Bagian-bagian mesin anjungan CRM. Yang pertama, upper compartment atau fascia atas, berfungsi untuk menyimpan unit kontrol dan user interface dari mesin anjungan. Yang kedua, lower compartment atau fascia bawah, berfungsi untuk menyimpan kaset dan unit pemrosesan uang tunai pada mesin anjungan. Yang ketiga, superset atau rumah anjungan, berfungsi untuk menyimpan alat penunjang bagi mesin anjungan. Bagian upper compartment fascia atas CRM. Yang pertama, monitor, berfungsi untuk menampilkan informasi seputar transaksi di mesin CRM. Yang kedua, tombol monitor, berfungsi untuk memberikan perintah pada mesin CRM. Yang ketiga, slot card reader, berfungsi untuk memasukkan kartu nasabah. Yang keempat, slot receipt printer, berfungsi untuk mengeluarkan kertas resi transaksi. Yang kelima, encrypted pin pad atau EPP, berfungsi untuk masukkan PIN nasabah untuk dapat transaksi di mesin CRM. Yang ketujuh, PIN cover, berfungsi untuk melindungi privasi nasabah ketika memasukkan PIN. Yang ke-8, cash slot, berfungsi untuk memasukkan dan mengambil uang tunai. Yang ke-9, printer thermal, berfungsi untuk mencetak resi transaksi.
Yang ke-10 processing komputer atau PC, berfungsi sebagai otak dari mesin CRM yang memproses segala otomasi dari mesin CRM. Yang ke-11 power supply, berfungsi sebagai sumber daya listrik dari mesin CRM. Bagian lower compartment atau faskia bawah CRM. Yang pertama, pintu faskia bawah berfungsi untuk menutupi bagian faskia bawah atau lower compartment. Yang kedua, rumah kunci faskia bawah berfungsi sebagai alat untuk mengunci dan membuka pintu faskia bawah. Yang ketiga, pintu brankas berfungsi untuk menutupi bagian brankas. Yang keempat, rumah kunci tombak berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengunci dan membuka pintu brankas. Yang kelima, kunci Chenson berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengunci dan membuka pintu brankas. Yang keenam, cash dispenser unit atau CDU berfungsi sebagai rak penyimpanan kaset berisi uang tunai pada mesin CRM. Yang ketujuh, kaset cartridge box denominasi atau Receitle box berfungsi untuk menyimpan uang tunai yang akan diambil atau di-store oleh nasabah. Yang kedelapan, kaset cartridge atau box reject atau acceptance box berfungsi untuk menyimpan uang tidak layak edar atau outlay yang distorkan nasabah dan uang hasil tes cash. Yang ke-9, bill receiptle module atau BRM berfungsi sebagai tempat uang divalidasi, diproses dan dialokasikan kepada kaset tertentu. Yang ke-10, kaset cartridge box retract atau upper reject box URJB berfungsi untuk menyimpan uang yang tidak jadi diambil oleh nasabah. Bagian superset atau rumah mesin CRM. Yang pertama, modem berfungsi untuk menghubungkan mesin CRM ke jaringan internet yang terhubung ke pusat data mesin anjungan. Yang kedua, uninterruptible power supply atau UPS berfungsi untuk memastikan mesin CRM tetap menyala apabila terjadi pemadaman listrik di tengah transaksi sedang berlangsung. Yang ketiga, digital video recorder atau DVR berfungsi untuk menyimpan rekaman CCTV pada mesin CRM. Yang keempat, adaptor berfungsi untuk menghubungkan superset dengan processing komputer atau PC. Yang kelima, exhaust fan berfungsi untuk memastikan suhu mesin CRM selalu dalam batas wajar. Perincian kaset mesin CRM ada 3. Yang pertama Hyosung, yang kedua Hitachi, dan yang ketiga Oki. Hyosung, Hitachi, dan Oki memiliki 50-2000 lembar atau kaset. Untuk denominasi 100, 5 juta sampai 200 juta. Untuk denominasi 50, 2.500.000 sampai 100 juta. Stiker mesin ATM. Yang pertama stiker Halo BCA, yang kedua stiker denominasi, yang ketiga stiker jangan tinggalkan ATM, yang keempat stiker masukkan kartu, yang kelima stiker top up flash, yang ke-6 stiker WSID ATM, yang ketujuh stiker Visa kartu kredit. Stiker mesin CRM. Yang pertama stiker Halo BCA, yang kedua stiker top up flash, yang ketiga stiker WSID, yang keempat stiker Visa kartu kredit, yang kelima stiker masukkan kartu, yang keenam stiker masukkan uang, yang ketujuh stiker store uang mesin CRM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi mesin anjungan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.